Mekah adalah tempat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Mekah untuk Rasul-Nya yang paling mulia. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan, dan diutus menjadi seorang Rasul terakhir di muka bumi. Di tempat ini, turun wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di tempat ini terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam. Di tempat ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup lebih dari 50 tahun. Dan dari tempat ini, dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru negeri. Melalui video ini, kami sajikan peta Mekah saat awal datangnya cahaya Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peta ini dibuat oleh seorang peneliti sejarah dan penulis buku asal Kuwait, Letnan Kolonel Abdul Aziz bin Ahmed Al-Ateki. Beliau menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk meneliti sejarah awal Islam dan berbagai ilmu dari perspektif Islam. Di antara buku karangan beliau yang terkenal adalah Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut kita simak videonya. Mekah disebut juga sebagai Tanah Haram atau Kota Suci. Perbatasan Kota Suci Mekah tidak hanya di sekeliling Ka'bah, tetapi juga termasuk di dalamnya Gunung Arafah, Gunung Hira, dan Gunung Sur. Di sebelah timur kota, kita melihat lokasi Gunung Arafah, dan Gua Sur berada di sebelah baratnya. Tepat di sebelah utara terdapat kota Mekah, dan di sebelah timur dan timur laut kita melihat Mina dan Gua Hira. Penutup Ka'bah atau yang disebut dengan kiswah adalah kain yang berkualitas tinggi dan terdiri dari berbagai warna. Dalam ilustrasi gambar, terlihat juga sumur air Zam-Zam yang airnya berada di permukaan sumur. Tetapi, biasanya airnya jauh lebih rendah dan dalam. Di samping sumur juga memiliki konstruksi 2 tempat untuk mengisi air. Yang paling dekat dengan Ka'bah digunakan untuk minum dan yang satunya lagi digunakan untuk mencuci. Di wilayah selatan Mekah, terdapat rumah dari 2 orang yang sangat terkenal dan senantiasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang lelaki dewasa merdeka yang pertama kali masuk Islam. Ia merupakan sahabat dekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke sebelah baratnya, dekat kaki gunung, terdapat tempat tinggalnya Umar radhiyallahu anhu di rumah ayahnya Al-Khattab. Di rumah inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dan dibesarkan. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang terkenal akan ketegasan dan keberaniannya sehingga digelari Al-Faruq. Bergerak ke utara ke arah jantung kota Mekah, terdapat 2 lembah Ajyad, dan di sebelah barat Ka'bah terdapat Dar An-Nadwah. Di tempat ini, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi, dan juga sebagai tempat untuk menikahkan anak-anak putri mereka. Tempat ini dibangun oleh kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qusay bin Kilab, yang dahulunya merupakan salah seorang pemimpin Mekah. Di sebelah selatan Ka'bah terdapat rumah dari Ummu Hani radhiyallahu anha, putri dari Abu Thalib, sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli dari Ummu Hani adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dari rumahnya, sebuah mukjizat pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah pernah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Ummu Hani, melakukan sholat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian ke Sidratul Muntaha.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Di sebelah timurnya terdapat rumah Abdullah bin Jad'an, salah seorang yang kaya dan berpengaruh di Mekah. Di rumah Abdullah bin Jad'an ini pernah terjadi kesepakatan damai setelah terjadi perang Fijar. Perjanjian damai ini disebut dengan Hilful Fudul. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu beliau berusia 15 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an satu perjanjian. Seandainya aku diajak melakukannya dalam Islam, tentu aku kabulkan." Di sebelahnya terdapat rumah dari Uqbah bin Abi Mu'aid, musuh yang suka mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dahulu aku berada di antara kejelekan dua tetangga, yaitu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'aid." Lebih jauh ke arah timur terdapat rumah dari Abu Al-As bin Rabi dan istrinya Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha, putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di seberang lembah sebelah utara mereka terdapat rumah dari musuh Islam dan penentang besar dakwah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu rumah Abu Jahal. Beralih ke sebelah utara, kita melihat rumah yang sangat terkenal, yaitu rumahnya Al-Arqam radhiyallahu anhu. Rumah yang menjadi tempat berkumpul dan bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat untuk mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun, sekitar dari tahun ke-5 sampai tahun ke-7 atau ke-8 kenabian. Rumah ini berada dekat dengan Jabal Sofa. Diperkirakan sekitar 60 orang sahabat berkumpul di tempat ini sebagaimana pendapat para ahli sejarah. Salah satu hal yang menyebabkan kaum Quraisy tidak menyadari bahwa tempat ini menjadi markas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumpul dengan para sahabat adalah dikarenakan pintu masuknya melalui belakang, dan ketika itu umur dari Al-Arqam masih sangat muda, yaitu sekitar 16 tahun. Di sebelah utara Ka'bah, dekat dengan sumur Zam-Zam, kita melihat gerbang Bani Syaibah yang terkenal, yang merupakan gerbang utama ke area Ka'bah sebelah utara. Bergerak ke arah utara, kita melihat lembah Bani Hashim. Di sini juga kita dapat melihat rumah dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan di depan rumahnya terdapat jalan untuk menuju ke Bukit Marwah. Lebih jauh ke arah utara terdapat rumahnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang cerdas dan sangat berpengaruh di Makkah, dan merupakan orang yang pertama kali beriman kepada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalur yang sama, di kaki Bukit Marwah, kita melihat rumah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tepat di sebelah utaranya, di bawah Bukit Marwah, terdapat rumahnya Utbah bin Rabi'ah, duta orang-orang kafir yang berbuat jahat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membujuk beliau untuk meninggalkan dakwah yang benar. Salah satu tetangga terburuk yang bisa dibayangkan. Dan yang paling dekat dengan rumah Khadijah radhiyallahu anha adalah rumahnya Mi'tib bin Abi Lahab, putra dari Abu Lahab yang tidak seperti ayahnya yang jahat. Lalu ke arah timur, saat masuk ke lembah Bani Hashim, terdapat rumah yang sangat dikenal dalam sejarah, yaitu rumahnya Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di rumah ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Lebih jauh ke dalam lembah Bani Hashim, kita melihat rumahnya Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan berkembang hingga memasuki usia remaja. Dan di bawah dasar gunung terdapat rumah dari paman yang jahat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab, orang yang selalu memusuhi dan menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergerak ke arah utara, kita mendekati pintu masuk ke lembah Bani Amr.
Dan di bawah kaki gunung, tepat di sebelah selatan, terdapat perumahan keluarga dari Al-As bin Sa'id, ayah dari Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian kita meninggalkan lembah Bani Amr dan menuju ke arah timur dan menghadap langsung ke utara. Maka kita melihat sesuatu yang disebut dengan kawasan atau daerah merah, yaitu sebuah tempat perzinahan pada masa itu, di mana mereka menandai dengan bendera berwarna merah di atas tenda-tenda mereka. Sebuah tempat yang tidak layak untuk dikunjungi. Lalu, ke arah timur, kita melihat pasar kambing atau domba yang berada tepat di depan lembah Bani Amr. Dan dari kejauhan, kita melihat sebuah pekuburan. Dan pekuburan ini berada tepat di bawah kaki gunung. Dan di tempat ini, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan. Dari pemandangan atas seperti ini, kita dapat melihat Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan yang penting untuk disorot adalah yang berada pada titik utara pada layar dalam tampilan ini, dan bagian selatan di sebelah kiri, dan gunung bagian barat. Yang perlu diketahui bahwa Gunung Hind, Gunung Dilma, dan Gunung La'la adalah bagian dari Gunung Qayqaan. Dalam gambar ini juga nampak Bukit Sofa yang merupakan bukit dasar dari Gunung Abi Qubais yang merupakan gunung yang terkenal di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyatakan secara terbuka kepada kaum Quraisy bahwa ia adalah utusan Allah dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Ketika itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghadapkan wajahnya ke kota Mekah dan Ka'bah. Berikutnya merupakan lokasi kunci lainnya seperti beberapa sumur terkenal, pasar, dan rute jalan masuk utama dan keluar kota Mekah. Dan yang terakhir dari tampilan ini menunjukkan lingkungan utama berdasarkan distribusi suku, sementara beberapa kabilah lain lebih tersebar. Ini merupakan wilayah utama yang dimiliki oleh beberapa cabang utama dari suku Quraisy. Dan terlihat pada gambar bahwa kedua lembah Ajiyad hampir dimiliki sepenuhnya oleh Bani Makhzum yang tangguh. Dan di utara adalah benteng Bani Hashim, di mana umat Islam diboikot. Di sanalah mereka terjebak dan tetap waspada dengan keamanan yang tinggi. Selama 3 tahun yang sulit, mereka terisolir, ditindas, sehingga mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Sampai boikot berakhir setelah mereka awalnya tinggal di daerah antara Bukit Sofa dan Ka'bah. Tetapi setelah beberapa kali bentrok dengan kabilah lain, mereka menjadi bersekutu dengan kabilah Bani Saham yang tangguh dan pindah dengan sebagian besar pergi ke daerah di kaki Gunung Umar dan beberapa di kaki gunung di lembah Ajiyad yang mengarah ke barat menuju lembah Fatimah. Setelah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Khadijah. Dari rumah Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun-tahun terakhirnya sebelum kenabian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jalur utara Mekah dan menuju ke Gua Hiro yang terletak di puncak Gunung Hiro yang agak sulit dijangkau. Di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat pertama Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril pada malam hari di bulan suci Ramadan. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertentangan dan perlawanan yang berat dari kaum musyrikin Mekah. Setelah 13 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya mengalami penindasan, penganiayaan, dan penyiksaan yang berat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Dikarenakan kaum kafir Quraisy telah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memilih sekelompok bangsawan di antara mereka untuk melakukan tindakan jahat ini, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikenal akan kehebatan dan keberaniannya untuk tidur di ranjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan beliau untuk memperdaya kaum kafir Quraisy. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke rumah Abu Bakar yang sudah mempersiapkan segalanya untuk perjalanan. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan ini untuk ke rumah Abu Bakar.
dari rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bergerak ke arah selatan untuk keluar dari Mekah dan menuju Gua Sur. Ketika kaum kafir Quraisy menyadari target mereka tidak lagi berada di kota Mekah, maka mereka mengirim regu pencari yang kemudian mencari ke seluruh penjuru negeri dan bahkan memberi hadiah besar bagi siapa saja yang dapat menemukan dan membunuh Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam. Selama 3 malam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyembunyikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Gua Sur. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan yang panjang yang berbahaya ke Madinah. Dalam perjalanannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar singgah di daerah Quba yang berjarak sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Asalnya, Quba adalah nama sebuah sumur di sana, namun akhirnya menjadi nama sebuah perkampungan. Di sanalah tempat tinggalnya Bani Amr bin Auf. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal di kampung Bani Amr bin Auf selama belasan hari, kemudian mendirikan Masjid Quba, masjid pertama bagi umat Islam. Setelah itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berjalan menuju pusat kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Dan dari sinilah azan pertama kali dikumandangkan, yang kemudian Islam menyebar dan menjadi kuat, hingga di kemudian hari dapat membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Mekah dengan berbagai keutamaannya memiliki tempat tersendiri di hati umat Islam dan tetap akan menjadi kota paling suci dalam Islam. Tempat di mana jutaan umat Islam dari seluruh penjuru negeri berkumpul untuk beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta.